Alt to hold. Tuh, langsung guys. Mantap kan? Ini pakai GPS doang nih guys, tanpa magnetometer atau kompas. Keren ya. Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini aku akan coba bahas lagi ya terkait position hold yang ada di Betaflight ya. Karena kebetulan kemarin banyak yang komen juga dan banyak yang nanya, Bang, kalau misalkan mau dicoba di GPS yang tanpa kompas atau tanpa magnetometer, bisa apa nggak sih? Ya, jawabannya bisa guys. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas ya terkait itu. Dan sebenarnya lebih simpel ya daripada untuk nyeting GPS yang ada kompasnya. Karena yang paling tricky itu memang untuk calibrate atau ngenyeting kompas atau magnetometer guys. Itu memang tricky banget. Nah, kalau misalkan nggak pakai kompas ya kalian bisa lewatin step itu. Nah, untuk pengetesannya ini aku akan pakai drone yang sama ya kayak yang kemarin menggunakan Pavo 20. Cuman ini yang versi Pro yang pakai DJI O4 Pro. Kalau kemarin kan pakai yang ini guys, pakai apa namanya, yang DJI O4 Lite. Dan enaknya kalau yang Pavo 20 Pro yang versi 2 ya, itu kalian mountingnya itu bisa pakai yang versi O4 Pro ya, modelnya kayak gini, atau menggunakan pakai yang O4 Lite ya. Jadi disediain dua ya kanopinya, jadi kalian bisa gonta-ganti ininya apa namanya, mounting ininya, dan gampang untuk cara nyetingnya. Nah, yang video kemarin itu kan aku pakai ini nih, GPS-nya si HGLRC M100 yang ada kompasnya. Dan GPS ini ternyata surprisingly bagus banget guys. Jadi ini aku kira kurang oke, dan karena harganya waktu itu aku beli di bawah 200.000 ya karena dapat diskon. Dan ternyata kalau dites oke banget guys. Nah, untuk aku ngetes ya di sekitar rumah itu bisa hampir dapat 30 ya satelit di 28 atau 27an satelit itu bisa pakai si GPS HGLRC M100 ini. Nah, jadi untuk pengetesan kali ini untuk GPS modul yang tanpa kompas ya. Di sini aku pakai GPS modul punyanya GFRC ya, yang versi nano yang kecil ya. Jadi lebih kecil sebenarnya dari ini. Karena kita nggak butuh kompasnya ya, jadi kecil. Dan mountingnya itu aku taruh di sini guys. Nah, bentuknya kayak gini. Ini agak dicoak dikit biar bisa seperti ini guys. Ini posisi GPS modul itu menentukan performa guys. Biasanya kan ada beberapa orang yang dipasang di sini nih guys. Kebetulan kan kotak kan kayaknya memang pas banget ya. Cuman efeknya karena ini di atasnya VTX ya. Karena VTX ini adalah sinyal elektromagnetik yang paling tinggi yang bisa ngeinterferensi GPS. Jadi sebaiknya sih diusahakan sejauh mungkin ya. Walaupun memang ini kuat kecil ya, mau ditaruh manapun memang agak deket. Tapi sebisanya sih jangan sampai deket-deket banget dengan si VTX. Oke, kita langsung coba aja guys untuk nyetingnya di aplikasi Betaflight ya. Oke, let's go. Oke, seperti biasa kita akan masuk ke aplikasi Betaflight ya. Kita hanya perlu buka browser karena versi yang terbaru itu jalaninnya lewat browser ya, udah nggak lewat dedicated application lagi. Kita menuju ke app.betaflight.com. Oke, kita konekkan kuatnya dulu guys. Oke, ini udah connect. Nah, sebenarnya punya saya sih udah versi yang terbaru ya. Cuman karena memang ini aku mau coba ya dari awal, tapi khusus untuk settingan untuk yang GPS yang tanpa modul kompas. Jadi kalau misalkan kalian mau flash ke firmware yang lain atau firmware yang terbaru atau apapun itu ya, kalian mesti backup guys. Caranya kalau aku menuju ke halaman CLI, lalu aku ketikkan div all. Jadi div all ini akan ngeluarin semua output parameter yang berubah doang ya. Jadi nggak semua parameter itu akan dikeluarin. Di sini kita bisa save, kita set backup misalnya. Nah, kalau udah kita backup, kita langsung ke update firmware guys. Nah, di halaman untuk update firmware ini kalian sama seperti yang video saya sebelumnya ya, kalian perlu flash. Jadi untuk flashnya sesuaikan dengan tipe FC kalian.
Kalau FC saya kan menggunakan FC nya si Pavo 20 Pro ya. Kita bisa ketikkan beta FPV ini, atau kita bisa auto detect guys. Di sini kita auto detect tuh, dia langsung ke beta FPV F405 ya. Di bagian sebelah kanan ya, yang di sini kalian perlu pilih ya. Yang perlu kalian pilih itu yang pertama radio protokolnya itu sesuaikan. Kalau Express LRS itu kalian mesti pilih CRSF ya. Kalau misalkan pakai receiver yang lain kalian perlu sesuaikan lah. Kebanyakan rata-rata sekarang pakai LRS ya. Terus untuk SD protokol ini kalian pilih digital atau analog ya, tergantung settingan quad kalian. Yang lain biarkan default. Nah, untuk yang other option ini karena kemarin itu udah sempat di build ya, untuk yang FC ini, makanya ini udah keluar ya. Sebelumnya keluarnya itu cuman nggak ada magnetometer, nggak ada position hold, dan nggak ada altitude hold. Nah, defaultnya itu kayak gini guys. Sama ada VTX ya sebenarnya yang kemarin itu. Nah, cuman kanan pakai digital jadi nggak perlu. Ini aku delete lagi. Nah, di sini kalau misalkan modul GPS kalian itu nggak ada kompasnya, itu kalian cuman perlu masukkan altitude hold, terus yang kedua sama position hold ya. Untuk magnetometer ini nggak perlu karena kita nggak pakai kompas ya. Nah, kalau udah gini kita tinggal load firmware online. Oke, udah di build dan di download ya untuk firmware-nya. Kita tinggal flash saja guys. Dia minta backup, kita save aja dulu. Oke, dia udah mulai start untuk flashing. Oke, ini flashnya udah selesai ya. Di sini kalian tinggal connect guys di sini. Nah, di sini pasti akan ada warning ya, accelerometernya itu belum di enable. Oke, kita close saja. Ini kita langsung restore guys settingan kita ya, yang tadi sempat kita backup. Kita menuju ke CLI lagi. Nah, di bagian CLI ini kalian tinggal load file yang kalian backup tadi guys, yang default. Nih file backup, kita open, kita langsung execute aja. Oke, dia langsung otomatis reboot ya. Nah, di sini guys, kemungkinan ketika kalian execute yang tadi ya, ketika load CLI-nya ya, mungkin ada warning guys, ada muncul error. Error itu bukan berarti error semua ya, karena memang ada beberapa komen yang mungkin komen itu berlaku di beta flight version yang sebelumnya, dan cuman komen itu udah deprecated atau udah nggak dipakai lagi guys di beta flight yang terbaru ini yang 4.6. Bisa jadi seperti itu nggak masalah, itu cuman error yang bisa di-ignore lah sebenarnya. Nah, setelah di restore kita perlu pastiin guys semuanya itu oke ya. Yang pertama biasanya aku cek untuk alignmentnya ya, alignment dari si quadnya ini. Kalian gerak-gerakan quadnya itu sesuai nggak dengan arah drone-nya. Kalau sesuai berarti itu oke. Terus bagian ports, mestinya sih kalau kalian pakai backupan untuk quad yang konfigurnya udah benar, untuk settingan basic ya kayak ports, kemudian configuration itu biasanya sih ke bawah semua ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya, termasuk untuk PID tuningnya itu juga ke bawah. Nah, ini karena konteksnya itu setting GPS untuk position hold, jadi kita pastiin untuk settingannya GPS ya. Dan untuk GPS itu aku konekkan ke UART1 ya, atau TX1. Di sini sensor inputnya aku pilih yang GPS, baud rate-nya itu sekian. Lalu di bagian GPS guys, langsung kita lompat. Dari sini kalian mesti cek ya, sekali lagi untuk settingannya. Kalau misalkan kalian benar-benar baru pasang untuk modulnya, kalian perlu setting guys. Biasanya ini akan di enablein, terus ini apa namanya, auto config-nya, use Galileo dan segala macam itu sesuaikan dengan tipe GPS kalian. Kalau GPS kalian M10 ya atau M10 itu biasanya protokolnya itu pakai uBlocks. Kemudian ini biasanya kalau aku ya, ini aku centang semua nih, auto config, use Galileo sama set home point once ya. Terus ini udah mulai nyari, cuman nih masalahnya di dalam ruangan ya, jadi pasti akan susah untuk nyari satelitnya. Gak apa-apa, yang penting
GPS-nya ini udah berfungsi, dan di sininya juga merah ya. Merah itu artinya modulnya itu kedetek, cuman dia belum bisa locking guys, makanya dia warnanya merah. Dan untuk fitur push hold itu setelah settingan GPS-nya itu benar ya, terus ada beberapa settingan guys yang perlu kita pastiin ya. Kita bagian configurations ya, di sini kalian perlu enablein ini karena nggak ada kompas ya, makanya ini disable. Ini untuk yang FC-nya support barometer ya, kan ada beberapa FC itu yang support barometer, ini kalian perlu aktifin. Terus di bagian file save ini yang paling penting, itu di bagian GPS rescue guys. Nah di GPS rescue tapi di bagian throttle hovernya ya, throttle hovernya ini kalian mesti set yang sesuai guys ya. Sesuainya gimana, aku udah pernah tunjukkan di video sebelumnya. Kalau misalkan kalian tinggal terbangin drone kalian ya, terus kalian lihat berapa persen throttle-nya itu ketika stabil. Cuman memang kalian ketika terbangin itu pastiin dalam kondisi baterainya itu jangan bener-bener full, kalau bisa masih di 3.9 atau 4 volt ya average untuk perselnya. Supaya apa? Karena ketika baterainya turun biasanya itu throttle hovernya itu dia naik guys, jadi nggak sesuai sama ketika masih baterai full. Ini untuk yang kuat yang ku cobain ya tadi itu ada di 1300an ya. Ini default ya kalau nggak salah 1300, cuman memang kalau aku cek ya hovernya kuatnya itu memang di 1300. Nah terus kalau udah kalian set, kalian tinggal save and reboot guys, karena ini aku nggak ubah apapun, yang ini nggak aku save and reboot. Terus ada salah satu parameter juga yang pasti kalian set ya, untuk khusus fitur position hold tapi untuk GPS modul yang nggak menggunakan kompas, itu di bagian CLI guys. Nah di sini kalian perlu set push hold without mag. Nah yang di sini tuh kita perlu set on guys. Nah defaultnya dia off ya, di sini kalian perlu on kan. Terus ada lagi guys, supaya kalian mudah untuk, terus ada parameter satu lagi supaya kalian lebih gampang untuk terus ada parameter satu lagi guys, biar kalian ketika nyobain fitur position hold ya, supaya kalian lebih gampang untuk ngeceknya, itu ada di set DOP. Nah ini OSD GPS set show PDOP, dulu namanya HDOP ya, ini sekarang namanya jadi PDOP. Nggak apa-apa, kita on kan guys. Jadi nanti ini akan ngaktifin parameter di OSD kita, itu biasanya ada di dekat satelit. Itu akan ada muncul nilai HDOP ya, HDOP ya dulu namanya, yaitu horizontal dilution of precision. Ini jadi namanya PDOP, nggak tahu mungkin ini position dilution of precision, mungkin nggak tahu juga, tapi intinya sih komennya sekarang namanya kayak gini lah. Ini kalian on kan, nanti aku jelasin ya ketika kita coba tes terbang di luar. Terus kita save guys. Nah terus langkah berikutnya itu kalian perlu aktifkan switchnya ya, itu kalian pergi di bagian modes, lalu kalian aktifin yang namanya altitude hold dan position hold ya, di channel atau aux yang sama guys. Kalau misalkan kalian belum setting, ini biasanya nggak ada, jadi kalian mesti aktifin untuk altitude hold dan position hold. Kalau misalkan kalian butuh GPS rescue juga ya bisa, ini misalkan ini nggak aku setting ya, ini aku cari GPS rescue nih, aku masukkan juga bisa. Misalkan ada di ini aux berapa ya, paling gede aux 5. Oke berarti ini GPS rescue aux 6 ya. Nah terus kita geser, nah kita hide. Nah jadi ini guys yang dimasukin altitude hold, position hold sama GPS rescue ya, tapi ini opsional lah. Ini kan tujuannya kan bukan buat position hold tapi untuk RTH ya atau GPS rescue.
Oke, kita save aja. Udah guys. Dan kalau udah di save kayak gini, sebenarnya settingnya cuman itu doang ya. Kalian tinggal tes, karena di sini nggak ada setting magnetometer ya, yang memang agak tricky kalau misalkan kalian calibrate untuk kompas ya. Oke, kita langsung coba aja tes langsung di luar guys. Oke, saatnya kita coba ngetes ya. Dan ini udah aku konekkan ke handphone dulu ya, biar dapat GPS. Di sini kita lihat GPS-nya udah dapat 17 guys, 17-an ya, 17 satelit. Jadi ketika nanti dicolok baterai, dia akan langsung dapat guys harusnya ya. Nah, tipsnya memang gitu ya, kalau misalkan kalian nggak mau pakai baterai liponya untuk nyari satelit, kalian bisa pakai handphone guys buat nyari satelitnya dulu sebelum kita benar-benar terbangin ya. Oke, ini udah dapat lumayan, jadi kita bisa cabut, kita langsung konekkan guys, kita coba terbang ya. Oke, nah di sini udah dapat GPS ya, ada 14-an ya. Kita tunggu sebentar, mungkin sambil kita arming ya, sambil biar ada air sirkulasi, biar VTX nya nggak terlalu panas, kita arming. Nah ini kalau kalian lihat ya, di sini GPS nya turun ya, jadi cuman dapat 12, 13, dan angka sebelah kanan 5,8 itu adalah angka HDOP guys, horizontal dilution of precision ya. Ini angkanya jelek banget guys, harusnya itu di bawah 2 ya kalau mau ideal. Cuman ini kayaknya nggak tahu, ini kayaknya lagi nggak bagus untuk dapetin satelitnya, tapi nggak apa, kita coba terbang aja, siapa tahu nanti ketika di atas lumayan ya dapat satelit sama presisi atau akurasinya. Oke, kita coba terbang. Oke, seperti biasa kita terbang lurus dulu untuk dapetin arah home point ya. Aduh, anginnya agak kencang guys, karena ini udah agak terlalu siang. Nah tuh HDOP nya udah di bawah 2 guys, 1,3 ya, berarti ini bagus, kita bisa cobain guys. Jadi kalau mau pakai GPS only ya tanpa kompas, sebaiknya tunggu nilai HDOP nya itu di bawah 2 guys, untuk memastikan akurasinya untuk posisi horizontal ya, dalam geometri posisi GPS atau lokasi kalian tuh benar-benar akurat guys. Ini di atas 2 harusnya 2 sih nggak apa-apa ya, jadi dia naik turun ya, ada 1,2 tadi, lebih dari 2. Oke, kita coba untuk position holdnya, kita coba di mana ya, di sini aja, kita coba deketin. Oke, di sini ya. Oke, ada pohon guys, jadi takut nyangkut ya. Ya ini harusnya kalian nyobanya di lapangan ya, jangan kayak saya nih di kompleks. Ntar kita muter dulu deh. Oke, nah di sini ya, kita langsung position hold. Oke, nah oh dia agak ngedrift guys. Oke, tapi aman sih. Aduh, kena angin, kena angin, kena angin, kena angin. Aku take over dulu guys. Kena angin.
Kita coba lagi ya, agak tinggian, position hold. Oke, tuh kuatnya udah stabil guys. Kalian lihat ya, tuh dia diem walaupun nggak ada kompas atau magnetometer, dia aman guys di situ. Yang penting patokannya HDOP-nya tungguin nilainya sampai bagus guys. Mantap ya. Oke, kita take over lagi. Salah. Aduh, salah nge-switch. Harusnya yang ini malah yang arming aku switch. Oke, ntar nggak apa-apa. Kita turtle mode dulu. Wah, turtle mode-nya kenapa nggak bisa ya? Nggak kuat, mesti kita ambil guys. Jatuh dia. Kembali. Sorry tadi kesalahan teknis guys. Jadi tadi salah switch, malah arming yang di switch ya, makanya langsung jatuh. Oke, kita coba sekali lagi ya, baterai yang kedua. Kita coba nyalakan. Oke, tapi intinya tadi ya udah berhasil ya. Nah, ini kita tunggu dulu sampai dapat satelit ya. Oke, udah ngelok ya, udah dapat 8 satelit. Oke, kita coba terbang lagi ya. Kita arming. Satelitnya masih cuma dapat 10 ini, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, GPS-nya dapat lagi nih banyak. Dapat 17. Kita pertama-tama pastiin guys. Yang pertama itu arah home point, pastikan home point-nya itu benar. Kalau udah benar, cek yang nilai HDOP-nya guys. HDOP ini berbanding lurus ya dengan jumlah satelit ya. Kalau satelitnya kalian dapat banyak, HDOP-nya juga nilainya rendah guys. Oke. Kita coba agak tinggi deh. Position hold. Oke, ini udah position hold. Waduh, dia kena angin, miring-miring guys. Tapi dia masih stay ya di posisinya. Dan ini kalau misalkan throttle-nya ini kan masih 0 ya, aku nolin. Tapi kalau misalkan kalian muter-muter gini tuh, dia masih bisa guys. Tuh, anginnya kenceng banget nih guys. Tuh, masih bisa dia. Kalian geser kiri gini juga masih bisa. Jadi kayak drone aerial jadinya, cuman agak lambat ya yang geser kiri kanannya. Oke, kita take over, jangan sampai salah switch lagi. Oke. Anginnya kenceng banget guys di atas sini. Jadi gitu ya, walaupun kalian cuman punya GPS yang tanpa magnetometer, itu sebenarnya bisa juga untuk ngelakuin position hold ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang penting ya itu tadi ya, cek jumlah satelit, cek arah home point,
Yang terakhir pastikan nilai HDOP nya itu di bawah 2 ya kalau bisa ya, untuk dapetin akurasi yang maksimal. Gila, ini anginnya kenceng banget. Altitude hold tuh langsung guys, mantap kan. Ini pakai GPS doang nih guys, tanpa magnetometer atau kompas. Keren ya. Oke, kita take over lagi. Oke, cukup ya kayaknya, karena kita cuman ngetes apa namanya, nilai pengetesan position hold dengan GPS tanpa kompas. Oke, kita landing guys, walaupun belum lowbat ya, tapi kita cukupkan lah. Waduh tuh, anginnya kenceng banget. Oke, mantap. Oke, itu tadi ya hasil pengetesannya. Dan ini ternyata aku nggak nyadar guys, posisi air unitnya nih, si DJI O4 Pro itu ternyata udah miss posisi ya, agak lepas dari dudukannya. Ini mungkin karena tadi jatuh ya, jatuhnya tadi lumayan tinggi karena salah mencet arming. Tapi intinya sih untuk pengetesan position hold atau altitude hold untuk drone kecil yang pakai GPS only tanpa harus ada kompas atau magnetometer itu juga bisa ya. Syaratnya tadi pastiin dapat satelit banyak, arah home point benar, dan nilai HDOP nya itu kalau bisa di bawah 2 ya ketika kalian melakukan position hold. Oke, paling dari saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.